Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantinya Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa kerusakan, kecuali Mekah dan Madinah. Kehadirannya menjadi puncak dari munculnya fitnah paling besar dan mengerikan di muka bumi. Setiap orang tidak akan mampu terhindar dari fitnahnya, kecuali mereka yang teguh hati beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata sebelum kemunculannya di muka bumi, para pengikut Dajjal sudah mempersiapkan diri dan menghimpun koloni. Mereka yang tergabung adalah orang-orang yang disenangi Dajjal. Ternyata tanpa disadari, beberapa golongan manusia ini sudah ditandai oleh Dajjal, sehingga pada kemunculannya nanti dengan mudah Dajjal menemukan golongan ini. Siapa saja mereka? Berikut penjelasannya. 1. Tidak peduli dengan rencana Dajjal. Dajjal tidak serta-merta datang begitu saja. Ia sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir ke muka bumi untuk membuat kerusakan. Dajjal juga dibekali dengan kekuatan yang datang langsung dari Allah. Hal inilah yang membuatnya mampu bertindak layaknya Tuhan karena bisa memiliki segalanya. Meskipun kekuatan tersebut hanya sedemikian kecil dari kekuatan maha dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, berikanlah aku kemampuan untuk menurunkan hujan, menghidupkan orang yang sudah mati, menyembuhkan penyakit yang ada di dunia, menyuburkan tanaman dan memperlihatkan surga dan neraka kepada manusia kelak. Yang sesungguhnya surgaku adalah nerakamu dan nerakaku adalah surgamu ya Rabb, agar aku bisa menguji keimanan manusia kelak. Meski sudah dijelaskan bahwa rencana Dajjal begitu dahsyat terhadap kerusakan umat, namun ada saja orang-orang yang tidak peduli dengan rencana tersebut. Mereka tidak mempersiapkan diri atau sekedar berdoa agar di masa hidupnya tidak pernah bertemu dengan Dajjal. Golongan inilah yang kemudian ditandai Dajjal sebagai bagian dari manusia yang disukainya. Dua golongan di atas sering terjadi pada saat ini, namun tidak menyadari bahwa mereka tidak merasa ditandai oleh Dajjal. Mereka disenangi Dajjal karena menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tidak percaya terhadap apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulnya. Padahal huru-hara yang diciptakan Dajjal ini sangat pedih sehingga sulit untuk dihindari. Orang-orang beriman mencari cara agar bisa terhindar dari fitnah tersebut. Kemunculan Dajjal sudah semakin dekat dengan merebaknya fitnah kekufuran, kesyirikan, dan fitnah din yang menimpa kaum muslimin. 2. Orang yang mengacuhkan seruan azan. Azan merupakan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat muslim untuk melaksanakan sholat. Dalam sehari, muazin mengumandangkan 5 kali azan sesuai dengan jumlah sholat sehari semalam. Azan adalah ujian keimanan bagi seorang mukmin. Ketika panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diabaikan, maka golongan ini akan dengan mudah melanggar larangan-larangan lainnya. Mengingat sholat merupakan kewajiban utama seorang mukmin dan amalan yang dihisab pertama kali. Sehingga siapa yang dengan mudah mengacuhkan akan sangat disenangi oleh Dajjal. Karena hakikatnya Dajjal akan menghuni neraka, sehingga mereka yang melanggar perintah Allah akan bersama Dajjal ikut ke neraka. Wallahu a'lam bishawab. Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang, melelahkan, penuh liku-liku, dan melalui tahapan demi tahapan. Menurut Islam, sebagaimana yang telah diterangkan dan dikemukakan di dalam Al-Quran dan Hadis dengan jelas dan tegas, bahwa setiap jiwa atau roh manusia itu akan mengalami perjalanan yang panjang di tempat atau alam yang berbeda-beda. Setiap alam pasti lebih besar dan lebih luas keadaannya daripada alam yang telah ditempati sebelumnya. Dalam Al-Quran dan Hadis telah dijelaskan bahwa perjalanan hidup manusia akan melalui beberapa alam. Alam arwah, alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Alam-alam tersebut akan dijelaskan di bawah ini. Satu, alam roh atau arwah. Perjalanan pertama yang akan dirasakan oleh manusia ialah alam roh. Alam roh atau arwah adalah alam sebelum roh manusia ditiup ke dalam kandungan seorang ibu.
Awal perjalanan manusia dimulai dari alam roh atau arwah ketika Allah mengumpulkan semua roh atau arwah yang akan diturunkan ke bumi. Kejadian ini diceritakan dalam ayat Al-Quran, yaitu artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. 2. Alam rahim. Perjalanan yang kedua adalah alam rahim atau kandungan. Rahim artinya kasih sayang. Alam rahim adalah suatu alam di mana manusia dibentuk atas dasar kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Waktu berada di alam rahim ini, sejak itulah terjalin kasih sayang yang disebut silaturahim. Setelah melewati alam roh dan setelah membuat kesaksian tentang Allah, maka manusia akan memasuki kehidupan dalam rahim atau kandungan. Ketika manusia berada di alam rahim, jasad manusia diciptakan dalam beberapa tahap. Tahap pertama, nutfah, yaitu dimulai setelah pembuahan atau minggu pertama. Tahap kedua, alaqah, atau segumpal darah yang melekat pada dinding rahim. Tahap ketiga, mudghah, segumpal daging yang berwarna merah kehitam-hitaman. Pembentukan mudghah terjadi pada minggu keempat. Tahap keempat, izam atau laham, yaitu pembentukan tulang-tulang, kemudian pembentukan otot-otot yang akan membungkus tulang-tulang itu. Tahap kelima, nash'ah khalqan akhar. Pada tahap ini yaitu pada minggu ke-8 pembentukan menjadi janin. Pada bulan ketiga janin telah terbentuk dengan sempurna. Tahap ke-6, nafkhur ruh, yaitu tingkat peniupan roh. Kemudian Allah menetapkan qadar kepada manusia di dalam rahim. Qadar yang ditetapkan oleh Allah ada 4, umur, rizki, bahagia, dan sengsara. 3. Alam dunia. Setelah manusia berhasil melewati alam rahim, maka manusia telah memasuki tahap ketiga dari perjalanan hidupnya, yaitu alam dunia. Dalam dunia ini, perjalanan manusia melalui proses yang panjang, mulai dari bayi yang hanya minum air susu ibu, lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan baligh. Selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan diakhiri dengan meninggal. Proses ini tidak berjalan sama antara satu dengan yang lainnya. Tidak semua manusia dapat hidup sampai remaja, dewasa atau tua, karena kematian bisa datang kapanpun dan dimanapun, serta tidak memandang usia. Ada sebagian manusia yang hidup hanya sampai bayi, dan sebagian lagi hanya sampai remaja, dan sebagian yang lain ada yang hidup sampai tua, bahkan sampai pikun. Di alam dunia ini, manusia mendapatkan taklif atau tugas dari Allah, yaitu berupa ibadah. Sedangkan alam dunia adalah tempat ujian bagi manusia. Di dunia, manusia tidak dilarang untuk menikmati kehidupan duniawi. Hanya saja perlu dipahami bahwa dunia ini tempat berbakti, tetapi penuh dengan berbagai tipu daya. 4. Alam barzakh. Sebelum manusia melewati alam dunia, maka manusia akan mengalami kematian. Jika kematian telah datang, maka putuslah semua hubungannya dengan kehidupan dunia. Setelah meninggal dunia, manusia akan memasuki alam barzakh atau kubur. Di alam kubur manusia tinggal sendiri, hanya amal baik dan buruk yang akan selalu menemaninya. Kubur adalah teman dari taman-taman surga atau lembah dari lembah-lembah neraka. Sedangkan alam kubur adalah alam tempat penantian untuk menanti hari kiamat. Di alam kubur ini Allah menyediakan 2 keadaan, nikmat atau azab kubur. Alam kubur ini merupakan awal alam akhirat. Alam ini ghaib, oleh karena itu tidak mungkin untuk diselidiki. Satu-satunya informasi yang wajib dipegang adalah dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana Allah berfirman, yang artinya, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Al-Mu'min ayat 45 hingga 46. Dan firman Allah yang artinya,
Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. 5. Alam akhirat. Alam akhirat juga disebut dengan alam baka. Alam akhirat didahului dengan terjadinya kiamat, di mana alam semesta menjadi rusak total. Seluruh jagat raya ini akan hancur, entah seperti apa gambaran ketika semua ini terjadi. Alam akhirat setelah terjadi kiamat menjadi 3, yaitu Padang Mahsyar adalah tempat penghitungan amal atau hisapan. Pada peristiwa ini, seluruh umat manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Allah berfirman, artinya, sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Quran Surat An-Naba ayat 17 hingga 18. Syurga adalah tempat orang yang rajin beribadah kepada Allah, menjalankan segala perintahnya. Maka mereka diselamatkan dan dimasukkan ke dalam syurganya. Neraka adalah tempat bagi orang-orang kafir, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani maupun orang-orang musyrik yang tidak mau bertaubat. Maka mereka akan kekal di dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Dan bagi orang yang tidak patuh terhadap perintah Allah dan yang selalu berbuat dosa, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka akan disiksa dan dibersihkan dari dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.